Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Fauzi Hendriawan dengan NDH 23, peserta Latsar CPNS Pemprov Jabar Angkatan 10 Kelompok 4. Oke. Terkait visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat 2020-2025. Visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat tertuang dalam RPJPD 2020-2045 dengan arah besar Provinsi Jawa Barat termaju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan tekad Jawa Barat untuk menjadi provinsi terdepan dalam pembangunan, menghadirkan pelayanan publik yang unggul, serta membangun masyarakat yang modern, produktif, dan inklusif. Selain itu, Jawa Barat diarahkan agar mampu berdaya saing di tingkat global, melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan inovasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembangunan jangka panjang ini menempatkan keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan daya saing ekonomi sebagai fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2045. Di dalam visi pembangunan jangka menengah, melalui Renstra Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 dirumuskan konsep Jabar Istimewa yang berfokus pada 3 kata kunci: maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini diterjemahkan dalam semboyan lembur diurus, kota ditata, yang menggambarkan strategi pembangunan inklusif dengan perhatian serius terhadap desa sebagai basis kehidupan masyarakat, sekaligus penataan ruang kota agar lebih tertata, modern, dan layak huni. Melalui visi ini, Jawa Barat berkomitmen menghadirkan pembangunan yang adil dan merata, memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, visi jangka menengah ini menjadi pijakan konkret dalam mewujudkan cita-cita jangka panjang Jawa Barat menuju provinsi termaju dan berdaya saing dunia. Kemudian, dari itu diturunkan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melalui Renstra DBMPR 2025-2029 yang menjelaskan bahwa peran strategis DBMPR adalah mendukung pembangunan infrastruktur wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. DBMPR juga berperan dalam memastikan jalan dan jembatan yang mantap untuk mendukung konektivitas wilayah guna memperkuat aksesibilitas serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis di bidang infrastruktur jalan, DBMPR menetapkan tujuan jangka menengah, yaitu terwujudnya jaringan jalan dan jembatan yang mantap untuk mendukung konektivitas antar wilayah guna memperkuat aksesibilitas serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dampak dari terwujudnya jaringan jalan yang mantap ini akan mendukung konektivitas, aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pemerataan pembangunan dan optimalnya konektivitas wilayah yang didukung oleh penyediaan serta kualitas infrastruktur jalan menuju pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. Selain itu, visi misi pembangunan untuk mendukung visi misi pembangunan daerah, DBMPR juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Dampak dari terwujudnya ini yaitu keselarasan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dengan terciptanya tata ruang yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016, terdapat 12 unit kerja di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yaitu ada sekretariat, bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan, bidang teknik jalan, bidang jasa konstruksi, bidang penataan ruang, serta UPTD pengelolaan jalan dan jembatan, ada wilayah 1-6 dan ada UPTD laboratorium bahan konstruksi.
Di dalam pelaksanaannya saya ditugaskan menjadi staf dan anggota tim di bawah koordinator subbagian perencanaan dan pelaporan di Sekretariat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Di sekretariat memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, dan membantu kepala dinas dalam mengkoordinasi unit kerja di bawahnya, yaitu di bidang-bidang dan UPTD. Terkait potensi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas di sekretariat menuju Jawa Barat, sekretariat DBMPR Jawa Barat menuju smart governance, itu yang pertama. Digitalisasi administrasi dan otomasi pelaporan, di mana diharapkan kita dapat mengembangkan sistem untuk menerapkan sistem e-reporting dan e-planning yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam penyusunan, monitoring, serta evaluasi kinerja secara real time sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta juga untuk mengefisiensikan waktu kerja kita. Terus yang kedua adalah sistem kolaborasi online lintas bidang, di mana kita memanfaatkan platform collaboration tools, misalnya aplikasi kerja bersama, cloud-based document sharing, untuk mempercepat koordinasi antar bidang, UPTD, dan mitra eksternal lainnya. Terus yang ketiga adalah pelatihan digital ASN berbasis e-learning, di mana menghadirkan modul e-learning ASN tentang core value berakhlak, inovasi pelayanan, dan teknologi digital untuk meningkatkan kompetensi, adaptivitas, serta budaya kerja harmonis di era transformasi digital. Misalnya pelatihan ARGIS untuk pemetaan spasial, atau pelatihan dasar preservasi teknis survei jalan dan jembatan menggunakan metode PKRMS misalnya. Kemudian yang keempat adalah dashboard kinerja dan layanan publik. Untuk mengembangkan dashboard digital yang menampilkan capaian program, status pembangunan infrastruktur, serta layanan publik yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.